Perkembangan teknologi yang semakin cepat tentu saja membawa banyak sekali perubahan dalam berbagai aspek, tak terkecuali di bidang kesehatan. Maka dari itu dibutuhkan tenaga medis yang memang mumpuni di bidangnya, seperti bidan dan juga perawat. Nah, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan mempunyai peran penting untuk bisa menciptakan para tenaga medis dengan standar internasional dan juga berkualitas. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali atau STIKES Bali menjadi pionir dan hingga kini masih terus berkomitmen untuk bisa menciptakan lulusan-lulusan terbaik. Dan sekarang saya berkesempatan untuk berbincang langsung bersama dengan founder dan juga ketua Yayasan STIKES Bali, Bapak Dr. Andes Ida Bagus Arke. Om Swastiastu, Om Pak Swastiastu, Arke, apa kabar? Baik Mbak Gita, selamat pagi. Selamat pagi. Baik Pak Arke, STIKES Bali ini sendiri adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, bisa dibilang yang pertama di Bali ya Pak Arke ya. Ceritakan sedikit dong Pak, bagaimana sejarah berdirinya STIKES Bali? Ya, terima kasih Mbak Gita. Jadi STIKES Bali ini didirikan oleh sekelompok teman-teman perawat yang peduli soal pelayanan perawatan di tiap rumah sakit maupun puskesmas termasuk masyarakat. Nah, ketika itu tahun 60-an itu pendidikan setingkat akademi perawat hampir tidak ada. Hampir tidak ada? Ya, hampir tidak ada. Lalu yang ada hanya SPK. Nah, jadi kita mulai mendirikan SPK itu tahun 1983. 83? Ya, jadi dulu kita kontrak tempat kampus itu di Jalan Pulau Yapen, di Denpasar juga. Nah, kemudian ternyata SPK ini tidak mampu untuk menjawab tantangan, baik itu kemajuan teknologi maupun kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kita pandang perlu untuk meningkatkan dari SPK itu menjadi Akademi Perawat. Itu tahun 1995. 95, dari 83 ke 95. 95. Nah, kemudian kita sudah berhenti ngontrak. Jadi kita pindah ke kampus milik kita sendiri. Itu tahun 91 sudah 91. Ya jadi. Jadi 95 kita Akademi Perawat. Kemudian Akademi Perawat ini kembali dengan tantangan teknologi, kemudian dunia kedokteran yang modern, lalu masyarakat makin dinamis, kebutuhan dan lain sebagainya, maka kita yayasan tidak bisa berpangku tangan. Jadi kita harus lagi meningkatkan kualitas ini ke jenjang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Jadi kita beri nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali. Maka terbentuklah, berdirilah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES Bali ini. Baik, Bapak tadi dari 83 ke 95 ya. Kalau dihitung dari 83 ke sekarang zaman tahun ini sudah sekitar 35 tahun Pak. Tentu saja tadi Bapak bilang juga kalau teknologi semakin cepat juga, perubahan-perubahan banyak terjadi. Kalau menurut Bapak Arke sendiri Pak, sebenarnya apa sih tantangan yang sangat harus dihadapin oleh para perawat ataupun bidan di masa sekarang ini? Ya, yang pertama perawat itu di samping teknologi teknologi sudah mutlak. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Karena teknologi dunia di bidang kesehatan luar biasa, pesat sekali majunya ya. Nah, yang sekarang bagaimana kita berhadapan dengan pasien, yang mana perawat itu intinya memberikan asuhan. Nah, yang masih menjadi masalah, bagaimana perawat itu menata dirinya untuk menjadi seorang pencinta kasih. Pencinta kasih. Ya. Jadi tidak hanya skill aja yang tidak harus hanya dipunyai. Skill, ya. Jadi kalau kita pikir, mungkin 50% orang sembuh dengan sapaan yang ramah. Nah, ini yang menjadi tantangan. Oleh karena itu, pendidikan karakter di tingkat perawat maupun di sekolah kesehatan ini itu juga menjadi yang utama. Oke. Nah, ada bagaimana Pak? Mengajarkan karakter kan hal yang tidak mudah, gampang. Ya. Dari STIKES Bali sendiri apakah ada apa ya Pak, bimbingan-bimbingan sendiri atau? Ya. Jadi biasanya pada semester 1 mereka ini kan dari SMK atau SMA. Jadi karakternya ini biasanya penuh dengan sensasi. Benar, masih jiwa muda. Masih jiwa muda. Oleh karena itu kita sadarkan di semester 1 ini bahwa mereka sebenarnya datang ke sini mau jadi apa? Oh, saya mau jadi perawat, saya mau jadi bidan. Apakah itu sudah komit? Sudah. Apa Anda menyadari?
Ya, disinilah kita masukkan pelajaran-pelajaran yang sifatnya karakter untuk merubah perilaku yang masih penuh sensasi ini menjadi perilaku yang punya tanggung jawab kasih untuk kesembuhan pasien. Oke, jadi tantangannya itu tidak hanya harus mempunyai skill yang baik juga, tapi juga harus punya attitude mungkin Pak betul, ya, yang sekali baik. itu, ya. Oke, peminatnya Pak sampai saat ini dari 83 akhirnya sampai 2018 ini masih terus berdiri gitu. Peminatnya sendiri bagaimana Pak? Ya. Apakah ada mungkin dari luar Bali? Ya. Bahkan sekarang memang sudah meng-Indonesia, ya. Nah, mungkin juga ada luar negerinya karena kita tetangga dengan tim-tim ya. Jadi peminat ini memang tidak surut kecuali ada di penyurutannya di bidan sedikit, ya. Itu karena memang secara nasional itu. Tapi yang lain-lain ini trennya masih terutama untuk Stikes Bali ini sangat diminati. Sehingga jumlah mahasiswa berbanding dengan jumlah pendaftar hampir 50% kita harus menggugurkan. Jadi oleh karena itu saya minta maaf belum bisa mengisi keinginan masyarakat untuk 100% diterima di sini karena memang harus seleksi demi kualitas. Jadi berlomba-lomba gitu Pak untuk masuk ke Stikes Bali. Saya jadi penasaran Pak, bagaimana sih kampus di dalamnya? Kan ini kan belakang kita langsung kampusnya nih Pak ya. Boleh Pak saya diajak jalan-jalan mungkin Boleh, Pak? silakan. Ayo sambil kampus dan kelas-kelas ya. Oke, lewat sini mungkin kita Pak ya. Baik, silakan. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang bolehin lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East, hanya di Net. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik ke depannya. Kamu mah. Dengar aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife, hanya di Net. Sos sepatu. Ini cuanki. Pak pilot. Ini mohon maaf, ini pilot pesawat apa ya? Burung hantu Ireland. Emang yang sakit? Kaki saya bang. Ini. Ini gue punya minuman yang bisa membuat susah. Ini talk show, hanya di Net. Hai guys, welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di Net. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda, hanya di Net. Indonesia Morning Show, setiap hari jam 6 pagi, hanya di Net. Kita bukan lagi menjadi followers, tetapi trendsetter. Ada effort untuk menjadi seperti ini. Suatu kebanggaan tersendiri bisa berkarya dan diapresiasi oleh dunia. Ada sesuatu yang membuat kita cinta akan dunia sastra. Bermimpi Berimajinasi, Berkarya dengan passion. Garas Life. hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. berapa bersaudara? 2 bertiga. 3 kayak begini ya. Keren kan? Istilah-istilah gitu Nona Yasmin tahu nih. Iya dong, tahu lah. KZL tahu KZL. Tahu kesel. Kalau kata anak YouTube mah boom. Ada perempuan yang udah expert banget dalam urusan bangunan.
Orang ada pak gitu. Aku ditabok. Calon istri idaman ya? Aku ditabok aja masuk di mana muka, non. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Nah, Pak Areka tadi kita sempat jalan-jalan di taman, lalu masuk ke gedung Stikes Bali, ketemu langsung tempat ini Pak, lobinya. Ada filosofi tersendiri nggak sih dari lobi ini Pak? Karena saya ngelihat arsitekturnya menarik sekali. Ya, memang namanya di Bali kan, jadi Bali tidak lepas daripada seni budaya. Karena itu pariwisata kita napasnya itu sebenarnya. Iya. Ya, akarnya di situ. Oleh karena itu tampilan kampus kita itu harus menyesuaikan dengan seni budayanya Bali. Dan pariwisata senang dengan itu, ya. Oleh karena itu kampus yang kita buat ini menggambarkan seni budaya dari Bali sendiri. Nah, kemudian sekarang di sini ada resepsionis. Kalau misalnya tamu datang, mereka akan melapor di sini kebutuhannya apa. Langsung di sini Pak. Ya, mereka akan dilayani oleh resepsionis. Gitu. Ini yang menarik Pak, saya ngelihat ada depan kita langsung ada ukiran Dewi Saraswati. Ya. Gimana Pak? Itu dekat sekali dengan pendidikan sih? Ya, Dewi Saraswati itu kan lambang daripada ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena kita akan menuju melanjutkan sekolah, belajar dan lain sebagainya, kalau memang kita ingin sukses, maka mohonlah anugerah dari beliau. Oleh karena itu jika mahasiswa datang termasuk dosen, dia mau menuju satu tujuan sukses ke situ, ya. Ini anggap kita naik tangga ini, kita berat naik tangga untuk berjuang sukses, maka kita harus menoleh ke situ dulu. Mahadewi Saraswati, saya mohon anugerahmu supaya apa yang saya cita-citakan sukses. Supaya disertai Pak ya? Iya, disertai. Nah, Pak Arke, di Stikes Bali sendiri ada berapa jurusan, apa saja, dan sampai jenjang apa yang disediakan Pak? Ya, yang pertama kita dari D3 keperawatan. Kemudian D3 kebidanan, lalu ada yang D4 anestesiologi dan S1 keperawatan. Nurse, karena setelah lulus SKEP dia harus melanjutkan profesi lagi setahun yang disebut dengan nurse, sehingga nanti gelarnya SKEP nurse, gitu ya. Nah kemudian apakah titik sampai di situ? Tidak. Jadi bagaimana jenjang S1 ini? Kita sudah persiapkan dan sudah melayangkan usul ke Dikti untuk membuka S2 keperawatan nanti. Dalam proses ini nanti. Berarti nanti setelah S1, S2. Kemudian bagaimana tentang bidannya? Nah, kalau bidannya ini kita sedang mengusulkan untuk sarjana terapan profesi bidan. Jadi kalau dia nanti selesai di bidan, dia bisa masuk ke profesi bidan. Nah ini, jadi kita siapkan. Kalau D3 perawatan ke S1, S1 ke S2. Tidak tutup kemungkinan kalau kita punya kemampuan ke S3 nanti S3, bukanya di sini. Ya. Jadi diharapkan Stikes Bali bisa terus menyediakan jenjang sampai S3. Ya. Nah Pak ini kan ada banyak jenjangnya kan? Ya. Nah, apakah semua jenjang ini bisa langsung bekerja praktik seperti itu Pak? Ya. Dan bagaimana dengan kondisi lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini? Ya, kita sudah antisipasi ya, misalnya di Indonesia khususnya Bali, kebutuhannya berapa? Nah, kita katakanlah itu, oke, Bali nanti pada tahun tertentu sudah cukup. Ya. Lalu kita sudah buka kerjasama dengan luar negeri kan? Iya. Nah, mereka bisa bekerja ke luar negeri. Tahun ini saya diminta 100 perawat. 100 perawat? Iya, saya belum bisa memenuhi. Nah, untuk permintaan dari Jepang misalnya ya. Nah ini jadi masih kendala di kita ya. Nah salah satu misi dari Stikes Bali sendiri adalah menyediakan lulusan yang berstandar internasional Pak.
kenapa begitu penting Pak untuk bisa mencapai tingkat yang paling tinggi yaitu internasional ini Pak? Ya. Dan langkah-langkah apa sih Pak yang sudah dilakukan Stikes Bali sendiri untuk bisa menciptakan lulusan yang memang bisa dipakai lah untuk di dunia internasional sendiri? Ya. Di samping keterampilan, sebenarnya keterampilan teknis dari perawat maupun tenaga kesehatan lainnya itu standarnya hampir sama dengan di dunia ya, hampir sama. Yang masih kita perlu persiapkan sekarang di sini adalah bahasa. Nah, oleh karena itu Stikes Bali sekarang ada pusat bahasa di Stikes Bali yang mengembangkan bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Iya. Nah ini, bahasa Inggris mau kerja kemana? Kita mau kerja ke Australia, harus dia mempunyai IELTS 7. Iya, IELTS 7. Jadi kalau tidak kita persiapkan yang betul-betul bagaimana kita bisa bahasa Bali di Australia? Iya, kan? harus pasti Pak. Harus pasti. Yang kedua seperti Jepang misalnya. Kita ingin kerja ke Jepang. Jepang mempersyaratkan N4. Kalau di Stikes Bali sendiri Pak, apakah memang standar kurikulum untuk keperawatan, kebidanan dan juga jurusannya itu sudah berstandar internasional kah? Ya, kita ada mengundang expert kurikulum dari Flinders University di Australia. Mereka sudah volunteer ini, mau datang ke sini untuk membantu kita. Mereka sudah 3 kali, jadi setiap kali datang di sini sampai 1 sampai 2 bulan. Men-setting kurikulum supaya kurikulum Stikes Bali ini hampir sama dengan internasional. Itu sudah kita lakukan. Jadi mau pilihan negara manapun gitu, yang penting bisa fasih bahasanya, oke. Ya, karena di situ nanti seperti di Jepang. Kita kerja ke Jepang, untuk pertama kita dianggap sebagai asisten perawat Jepang dulu. Oke. Nah, nanti setiap tahun ada ujian. Kalau tahun pertama kita sudah bisa lulus RN-nya Jepang, ya, jadi Register of Nursing-nya Jepang, itu kita sudah tidak lagi asisten. Nah, apakah Pak ada persiapan? Kan salah satu juga yang membuat perbedaan adalah culture Pak, atau budaya. Nah, ada nggak sih Pak kayak program-program mungkin student exchange gitu untuk bisa mengenal paling tidak sedikit budaya tempat negara yang ingin dituju gitu? Ya, jadi salah satu butir standar kita untuk bekerja sama itu yang kita buat dalam MOU, salah satunya budaya. Jadi di samping pertukaran ilmu keperawatan atau kebidanan, juga budayanya. Jadi mereka belajar budaya di kita ajarin mereka tari Bali, kita ajarin mereka untuk gamelan, kita juga demikian di Thailand misalnya, kita belajar tentang budayanya mereka. Nah, cuman sekarang bagusnya mereka lebih tertarik dari budaya kita, sehingga mahasiswa kita yang katakan exchange student ke situ diminta untuk menunjukkan tari Bali, dan mereka sangat antusias belajar. Jadi ini Pak bisa jadi ajang promosi budaya Bali Indonesia ke luar juga ya? Secara tidak langsung kita mempromosikan Bali dalam rangka tujuan wisata dunia itu. Ya, betul. Oke, nah kita sudah ke lobi, saya boleh Pak diajak jalan-jalan lagi Pak? Boleh, mungkin kita lihat kelas-kelas? Ya, boleh. Kita sebelah sana boleh Pak? Boleh, silakan. Ya. Berapa bersaudara? 2 bertiga. 3 kayak begini ya. Keren kan? Istilah-istilah gitu Nona Yasmin tahu nih. Iya dong, tahu lah. KZL tahu KZL? Tahu, kesel. Kalau kata anak YouTube mah boom. Ada perempuan yang udah expert banget dalam urusan bangunan. Orang ada pak gitu. Aku ditabok. Calon istri idaman ya? Aku ditabok aja masuk di mana muka non. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show. Setiap hari jam 6 pagi hanya di NET. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin. Mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Kita bukan lagi menjadi followers,
tetapi trendsetter. Ada effort untuk menjadi seperti itu. Suatu kebanggaan tersendiri bisa berkarya dan diapresiasi oleh dunia. Ada sesuatu yang membuat kita cinta akan dunia sastra. Bermimpi, berimajinasi, berkarya dengan passion. Garas Live. Hanya di net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di net. Hai guys, welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update-update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di net. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih. Mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak, The East hanya di net. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik di depannya. Kamu tinggal aku naik sepeda, kamu naik di genteng. Comedy Nightlife hanya di net. Sepatu. Ini cuangki. Pak pilot. Ini mohon maaf, ini pilot pesawat apa ya? Burung hantu Ireland. Siapa yang sakit? Kaki saya bang. Ini. Ini gue punya minuman yang bisa membuat susah. Ini talk show hanya di net. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting ting ting. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa jangan nah aja dong, dicobain juga dong. Manis banget. Aku kan udah cukup. Iya, ada kali. Sarasehan hanya di net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di net. Nah Pak Arke, tadi kita sudah jalan-jalan ke lobi, Ya. terus ada kelas-kelasnya juga. Saya ngelihat konsep kelasnya dan gedungnya yang di sebelah sana. Nah itu berkonsep modern ya Pak ya, Ya. dengan teknologi yang bagus juga. Nah di sini suasananya sedikit berbeda nih Pak. Rindang dan di belakang kita ada wooden classes. Ya, ya. Apa sih Pak ini wooden classes ini dan untuk apa tujuannya? Ya, pertama kita beranjak daripada kebutuhan manusia ya. Manusia punya penyakit bosen, ya kan? Bener sekali. Jadi untuk menghilangkan kebosanan ini, maka kita coba berikan suasana yang lain. Oke. Seperti misalnya kelas kayu ini. Ternyata mahasiswa itu senang, ya. Jadi tidak hanya monoton di kelas modern, tapi begitu bawa ke kelas kayu, membawa dia kepada back to nature. Iya benar. Nah, jadi itu sebenarnya memberikan suatu suasana lain. Ya. Untuk mengajarkan mungkin mengenai alam juga Pak, lebih mencintai alam, apakah Ya. ada di sini juga sisi itu? Ya, jadi ini kan tanaman-tanaman ya. Ada apalagi kita ikut ini, kita sudah beberapa kali dapat juara lomba Trihita Karana. Oh iya. Ya, salah satunya kan hubungan manusia dengan alam. Iya. Nah, oleh karena itu pohon-pohon yang kita sajikan juga kali ini namanya pohon tabibuya. Bunganya seperti sakura. Oh, boleh seperti Iya, sakura. kalau Jadi kalau bunga berbunga ini, bagus iya sekali bagus nih. sekali dipandang dari kampus itu bagus sekali ya. Oke. Sehingga mahasiswa banyak.
foto-fotoan ya. Ya. Nah, Pak Arik, kita menyambung sedikit obrolan kita tadi kan. Tadi sudah kita sedikit kulik mengenai mahasiswa yang pertukaran pelajar ke luar negeri. Nah, apakah ada Pak yang sudah berhasil benar-benar kerja sampai di negara lain, Pak, lulusan dari Stikes Bali sendiri? Ya, sebenarnya keinginan kita setuju exchange student, ya, kerjasama MOU dengan luar negeri pertukaran. Jadi tujuannya begitu, mereka punya wawasan internasional untuk kita persiapkan kalau memang ada kebutuhan di luar negeri, kenapa tidak kita isi? Iya. Kenapa kita biarkan negara lain, ya kan? Nah, oleh karena itu sekarang sudah berhasil kita kurang lebih sekitar 53 orang sampai saat ini sudah bekerja di Jepang. Di Jepang. Ya, di Jepang sudah bekerja. Bahkan ada salah seorang yang bekerja di Jepang ini mempunyai prestasi yang mengangkat nama bangsa ya. Iya. Karena satu-satunya orang Indonesia, bukan Bali, bukan tamatan Stikes Bali, malah Indonesia yang bekerja salah satu rumah sakit di Jepang ini, mereka diangkat sebagai kepala bangsal ya, kepala ruangan. Itu posisi yang bagus. Itu posisi yang untuk orang Indonesia sungguh-sungguh memang surprise itu. Wow, ya. Dan itu dari Stikes Bali. Ya. Nah, Pak, dari Stikes sendiri ataupun dari mungkin dari luar gitu Pak, ada tidak sih beasiswa yang memang diperuntukkan untuk membantu mahasiswa-mahasiswa dan juga memotivasi mereka untuk belajar? Ya, jadi kalau dari internal, yayasan memang menyiapkan setiap mahasiswa di berbagai tingkat ya, yang mereka itu lulus cum laude tiap semester 2 kali berturut-turut, kita kasih beasiswa. Yang ranking 1 100%, ya. Jadi yang ranking 2 misalnya dia bayar 25%. Yang ranking 3 dia bayar 30%. Itu ya, dari yayasan. Bali, ya, dari Stikes Bali. Kemudian dari Dikti juga ada. Jadi beasiswa yang dari Dikti ada kriterianya, mereka juga berprestasi, kemudian dari segi kemampuan orang tua mungkin tidak seoptimal yang lain, ini yang menjadi prioritas. Dikti lumayan ya, sampai ratusan kita dapat orang dari Dikti. Kemudian yang surprise adalah ada dosen yang kita ajak kerjasama dari Australia. Mereka ini tidak hanya volunteer mengajar di sini, karena kita jika dia holiday ke Bali, misalnya 1 bulan di sini atau 3 minggu, kita minta dia, kenapa Anda tidak mengajar di sini, berbagi ilmu. Dia lalu menanyakan, ada enggak mahasiswa yang kriterianya dari desa, pintar mau kembali ke desa, saya mau berikan beasiswa. Jadi mereka diberikan beasiswa sampai tamat. Sampai tamat dibiayain full, Pak? Iya, dibiayain full. Jadi banyak juga beasiswa yang disediakan di Stikes Bali sendiri, jadi nggak perlu khawatir Pak ya. Baik Pak Arke, terima kasih banyak untuk banyak informasinya, ngobrol-ngobrol yang menyenangkan sekali Pak. Semoga bisa ketemu lagi Pak ya. Terima kasih Mbak Gita. Terima kasih banyak. Nama saya Ludia Rosa Cahayantari dari program studi D3 Kebidanan. Saya penerima beasiswa PPA dan bebas SPP 100%. Jadi hal tersebut sangat membantu perekonomian saya dan motivasi saya untuk lebih berprestasi lagi. Nama saya Ninyoman Murtini, saya alumni Stikes Bali. Saya penerima beasiswa Regina Lau dari Australia. Beasiswa tersebut dapat membantu saya menyelesaikan kuliah saya dan sampai saat ini saya bisa bekerja di rumah sakit swasta ternama di Bali. Nama saya Igusti Ayu Utari Harmoni dan saya adalah penerima beasiswa PPA dan bebas SPP dari Stikes Bali. Oleh karena beasiswa tersebut, saya berhasil mendapatkan berbagai prestasi, yakni lomba debat bahasa Inggris tingkat keperawatan, kemudian mahasiswa berprestasi di tingkat Kopertis. Saya Niketut Ayu Apriani sebagai penerima beasiswa bebas SPP dan PPA dari Stikes Bali. Selain membantu saya mengembangkan prestasi saya, juga memberikan saya kesempatan untuk mengikuti student exchange ke Thailand. Stikes Bali membuka penerimaan mahasiswa baru jalur PMDK dimulai dari tanggal 3 Januari sampai dengan 25 April 2018. Sedangkan untuk jalur reguler dan juga konversi dimulai dari tanggal 30 April sampai dengan 27 Juli 2018. Kunjungi juga kampus Stikes Bali di Jalan Tukat Balian nomor 180 Denpasar, atau untuk info lebih lengkap hubungi nomor di bawah ini.
Segera bergabung bersama Stikes Bali for All, Stikes Bali untuk kita semua.